Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran dari Injil Lukas. Hari ini kita akan belajar Lukas 10 ayat 1 sampai 12, Lukas 10 ayat 17 sampai 20, Lukas 10 ayat 25 sampai 37, dan Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, Lukas 10 ayat 1 sampai 12 tentang Yesus mengutus 70 murid. Di samping ke-12 rasul, Tuhan Yesus mempunyai murid-murid yang lain. Di sini kita melihat terjadi yang namanya pertumbuhan. Setidaknya dalam bacaan ini ada 70 murid yang diutus. Mereka diutus mendahului Tuhan Yesus ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Tuhan Yesus mempunyai target untuk pergi memberitakan Injil. Mengapa mereka diutus berdua-dua? Supaya pemberitaan mereka itu dipercaya oleh pendengar. Harus ada minimal 2 orang yang memberitahukan sebagai kesaksian. Ini dapat kita baca dalam Ulangan pasal 19 ayat 15 yang berkata, "Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan." Jadi, untuk bisa sesuatu berita itu dipercaya, maka dibutuhkan minimal 2 orang saksi. Lalu mereka diutus berdua-dua juga agar mereka bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya dan saling menguatkan. Tentu saja kalau berdua lebih berani daripada sendiri. Nah, ladang yang harus dituai itu luas, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Artinya, pekerjaan pemberitaan Injil harus dilakukan oleh banyak orang, supaya ladang yang luas ini bisa selesai. Artinya, supaya banyak orang diselamatkan. Ini tidak bisa dikerjakan oleh sedikit orang. Karena itu, murid-murid ini diajari untuk minta kepada pemilik tuayan supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan ini. Kiasan yang dipakai di sini adalah ladang yang harus dituai. Ini menggambarkan sebuah situasi yang mendesak. Mengapa? Karena jika saatnya menuai dan tidak dilakukan, maka tuayannya akan rusak dan pemilik tuayan akan rugi. Tuayan menggambarkan orang-orang yang sudah siap masuk kerajaan Allah. Jika tidak segera diambil, maka mereka akan diambil atau direbut oleh iblis. Yesus mempersiapkan murid-muridnya sebelum mereka pergi. Apa yang dipersiapkan? Yang pertama, mereka akan diutus seperti domba ke tengah serigala. Artinya, mereka akan hadapi bahaya. Itu dipersiapkan terlebih dahulu supaya mereka persiapan mental gitu ya. Lalu yang kedua, mereka tidak perlu bawa perbekalan. Jadi hidup mereka tergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Yang ketiga, mereka tidak boleh memberi salam selama dalam perjalanan. Mengapa? Mereka harus langsung pergi ke tempat tujuan mereka. Karena terkadang nih, kalau memberi salam, nanti akan disertai dengan ngobrol sana-sini, sehingga mengulur-ngulur waktu dan tidak segera tiba di tempat tujuan. Lalu yang berikutnya, yang keempat, jika masuk rumah orang harus mengucapkan shalom atau salam damai sejahtera. Tempat di mana salam mereka diterima
maka mereka akan tinggal di rumah itu, menikmati makanan dan minuman yang disediakan, dalam hal ini tanpa rewel. Nah, mengapa harus mengucapkan shalom? Diharapkan setiap rumah yang menerima mereka mendapatkan ketenangan, aman, sehat, makmur, dan tidak ada permusuhan. Untuk untuk kota yang tidak menerima mereka, dianjurkan untuk tinggalkan kota itu. Bahkan debu pada kakinya pun harus dikebas. Dan bagi kota yang tidak menerima mereka, kelak akan mendapatkan hukuman. Hukumannya lebih berat dari hukuman atas kota Sodom. Nah, kita tahu bahwa kota Sodom itu dihukum dengan cara dibakar habis oleh Tuhan Allah dengan api karena kejahatan penduduknya. Lalu yang berikutnya, yang kelima, mereka harus menyembuhkan orang sakit dan memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah yang mereka beritakan membawa sukacita, damai sejahtera, kebenaran, dan kuasa. Nah, murid-murid diutus dengan job desk yang jelas. Nah, apa pembelajaran yang bisa kita petik dari perikop ini? Yang pertama, menjadi murid Yesus pasti dipersiapkan untuk diutus memberitakan Injil dengan perlengkapan ilahi. Yang kedua, saat pergi melakukan perintah Yesus, tidak usah khawatir dengan kebutuhan pribadi. Tuhan Yesus sanggup menyediakan dengan caranya sendiri. Yang ketiga, pergi memberitakan Injil harus siap dengan segala tantangan dan ancaman. Lalu yang keempat, segera beritakan Injil karena waktunya sangat mendesak. Kita sedang berpacu dengan waktu. Bagian kedua yang kita pelajari dari Lukas 10 ayat 17 sampai 20 tentang kembalinya 70 murid. Nah, selesai melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka, mereka pun kembali dengan gembira dan memberi laporan. Apa yang mereka laporkan kepada Tuhan Yesus? Murid-murid melaporkan bahwa mereka telah melaksanakan tugas sesuai dengan job desk yang diberikan. Dan mereka menyaksikan bagaimana setan-setan takluk kepada mereka. Pengalaman ketika mereka melakukan seperti yang Tuhan Yesus perintahkan, mereka melihat dan mengalami kedahsyatan kuasa Allah yang menyertai mereka. Dan ini yang membuat mereka bergembira. Nah, mendengar laporan murid-muridnya, Tuhan Yesus tentunya bergembira juga ya. Dan dia meneguhkan perkataan mereka dengan berkata, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Artinya, iblis tidak bertahan menghadapi murid-murid yang memberitakan Injil. Dengan segera, iblis dikalahkan. Bahkan, Tuhan Yesus berkata dalam ayat 19, dikatakan seperti ini, "Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Murid-murid tidak berjalan sendirian. Perlengkapan kuasa yang diberikan mampu untuk membuat mereka kuat dan bertahan menghadapi bahaya. Ular dan kalajengking menggambarkan kekuatan yang berbahaya. Murid-murid berhasil karena kuasa yang Tuhan Yesus berikan melindungi mereka dari bahaya yang mengancam. Haleluya. Di ayat 20, Yesus menegur mereka supaya mereka tidak bersukacita karena iblis takluk kepada mereka, tapi bersukacita
karena ketaatan mereka kepada Kristus membuat nama mereka terdaftar di sorga. Murid-murid percaya kepada Kristus dan taat melakukan yang diperintahkan kepada mereka. Percaya dan taat merupakan dua hal yang penting dalam mengikut Yesus. Dan bagi mereka yang punya dua hal ini, pasti namanya terdaftar di sorga. Pembelajaran yang bisa kita petik dari perikop ini adalah yang pertama, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan taat melakukan perintahnya dilengkapi dengan kuasa untuk pergi memberitakan Injil. Dan pastinya akan melihat iblis ditaklukkan melalui tanda-tanda mujizat. Yang kedua, mari kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, percaya dan taat sampai akhir. Bagian ketiga yang akan kita pelajari dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Seorang ahli Taurat datang mencobai Yesus dengan sebuah pertanyaan. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus tahu bahwa ahli Taurat ini sedang mencobai dia, sehingga dia mengarahkan kepada apa yang sudah dipelajari dan dimiliki oleh ahli Taurat ini. Yesus menjawab ahli Taurat itu dengan bertanya kembali, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Lukas 10 ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 28, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Yesus meneguhkan jawaban ahli Taurat itu, karena melalui Taurat orang dituntun untuk mengenal Allah. Dalam hukum Taurat diajarkan untuk mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi Allah dan sesama tidak bisa dipisahkan. Dan ahli Taurat ini punya konsep sendiri tentang mengasihi sesama. Bagi seorang ahli Taurat, yang menjadi sesamanya adalah orang sebangsanya dan seagama dengannya. Mendengar respon Tuhan Yesus bahwa jawabannya benar dan Yesus menyuruhnya untuk melakukan yang dia katakan, ahli Taurat ini merasa dia sudah benar dalam hal mengasihi sesama. Dia pun mengajukan pertanyaan yang dikiranya Yesus akan menjawab sesuai konsepnya. Dia bertanya dalam ayat 29, dan siapakah sesamaku manusia? Tapi jawaban Tuhan Yesus ternyata tidak sesuai dengan konsep ahli Taurat itu. Yesus mengambil perumpamaan yang sangat berbeda dengan konsepnya. Dalam perumpamaan itu kita membaca bahwa Yesus mengumpamakan ada seorang yang dirampok habis-habisan, lalu dibuat babak belur, kemudian ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Saat itu ada seorang imam lewat, tapi tidak menghiraukan orang yang lagi sekarat itu. Demikian pun dengan seorang Lewi, yang juga melakukan hal yang sama. Padahal imam dan orang Lewi ini adalah pelayan-pelayan di bait Allah.
Kemudian datang seorang Samaria yang melihat keadaan orang yang sekarat ini. Hatinya tergerak untuk menolong. Orang Samaria ini memberikan pertolongan yang maksimal. Orang Samaria itu membalut luka orang yang sekarat ini, membersihkan, dan membawanya ke tempat penginapan, sekaligus membayar biayanya. Kalau masih kurang, dia siap untuk bayar kekurangannya. Mengapa kok Tuhan Yesus mengambil contoh orang Samaria? Karena Tuhan Yesus sedang membersihkan konsep lama si ahli Taurat itu. Orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi menganggap rendah orang Samaria. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau bilang bahwa orang Samaria itu melakukan tindakan pertolongan tanpa melihat ras, agama, ataupun latar belakang yang lain. Yang dia tahu bahwa orang itu membutuhkan pertolongan dan dia menolong. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu di dalam Lukas 10 ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lukas 10 ayat 37, jawab orang itu atau jawab orang Farisi atau ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kita lihat ya, rasanya ahli Taurat ini enggan untuk mengatakan orang Samaria. Padahal Tuhan Yesus tadi dengan jelas berkata ada seorang Samaria. Ya, itulah ahli Taurat. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ahli Taurat itu menjawab dengan benar. Lalu Tuhan Yesus menyuruhnya untuk berbuat demikian. Konsep sesama menurut Tuhan Yesus berbeda dengan konsep ahli Taurat. Sesama itu tidak melihat ras, tidak melihat agama, ataupun latar belakang yang lain. Sesama adalah semua orang tanpa kecuali. Apa pembelajaran yang bisa kita petik dari perikop ini? Yang pertama, orang yang memiliki hidup yang kekal adalah orang yang mengasihi Allah dan sesama. Yang kedua, mengasihi sesama artinya melakukan tindakan kasih yang nyata. Dan yang ketiga, sesama kita adalah semua orang tanpa kecuali. Selanjutnya bagian keempat kita belajar dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42 tentang Maria dan Marta. Kedatangan Yesus dan murid-muridnya ke rumah Maria dan Marta tentu disambut dengan gembira. Yesus menjadi fokus pelayanan Maria dan Marta. Maria melayani Yesus dengan cara duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta melayani dengan cara sibuk menyediakan hal-hal lain sebagaimana seharusnya ketika ada tamu yang datang. Sebenarnya yang dilakukan Marta baik, tapi bukan yang terbaik. Sedangkan yang dilakukan Maria yang terbaik. Yang baik yang dilakukan Marta menjadi cacat. Dia merasa lelah karena mengerjakan sendiri apa yang harus dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan bagi tamu yang datang. Dia dongkol terhadap Maria. Makanya
Dia tidak langsung ngomong ke Maria, tapi meminta agar Tuhan Yesus yang menyuruh Maria untuk membantunya. Jawaban Yesus tentunya mengejutkan Marta. Kita bisa baca di dalam ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bagi Tuhan Yesus, pelayanan yang dilakukan Maria itulah yang terbaik. Apa itu? Duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Buat Maria, kehadiran Yesus sangat penting baginya. Karena itu, dia tidak menyia-nyiakan waktu kebersamaannya dengan Yesus. Pembelajaran yang bisa kita petik dari perikop ini adalah yang pertama, ada dua macam pelayanan, yakni melayani Yesus seperti Maria dan melayani pekerjaan Yesus seperti yang dilakukan Marta, di mana dia sangat sibuk bekerja juga untuk Yesus. Lalu yang kedua, semua pekerjaan pelayanan dilakukan dengan sukacita. Atas dasar apa? Karena kita mengasihi Yesus. Lalu yang ketiga, hati-hati bagi pelayan Tuhan yang merasa terlalu sibuk melayani, lalu merasa lelah dan mulai membandingkan dirimu dengan yang lain, seolah-olah yang lain itu lebih santai. Jangan-jangan engkau sedang kehabisan atau kehilangan waktu bersekutu dengan Yesus sebagai pemilik pelayanan. Atur waktumu. Prioritaskan bersekutu dengan Yesus lebih dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan buat kita pada hari ini, dengan harapan Bapak Ibu dapat membaca langsung dari Alkitab setiap pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Dan untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat sampaikan melalui grup WhatsApp, dan sekaligus kita akan bertemu untuk menjawab dan mendiskusikan tentang topik hari ini. Baiklah, selamat bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati.